Assalamualaikum saling mengingatkan, saling belajar, mengingat keluarga Indonesia sekarang ini sedang terancam oleh bermacam-macam problem. Di antara problem yang sangat mengkhawatirkan adalah munculnya gelombang perkawinan sejenis yang sudah disahkan di beberapa negara. Ini menjadi perhatian kita bersama. Ancaman yang lain adalah menurut data statistik, angka perceraian di Indonesia setiap tahun meningkat dan ini sudah hampir mendekati 50%. Artinya dari 2 orang yang menikah, 1 akan berakhir dengan perceraian. Ini suatu perhatian yang mendalam. Mengingat firman hadis tersebut bahwa perceraian termasuk hal yang diharamkan, tapi yang paling penting sih yang kalau seorang muslim melakukan perceraian seolah-olah harus Tuhan itu berpisah. Tetapi hal ini sudah banyak yang dilupakan oleh keluarga. Tantangan yang lain adalah naiknya perkawinan anak. Sejak COVID pandemi 2 tahun 2020, perkawinan anak meningkat 50%. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Perkawinan anak-anak akibatnya akan sangat panjang. Dari segi kesehatan mental, kesiapan psikologis, kesiapan badannya dan seterusnya. Sebetulnya anak-anak di bawah umur 19 tahun belum siap. Yang akibatnya ketika menghadapi persoalan, mereka tidak dapat menyelesaikan. Saya sudah melakukan penelitian tentang ketahanan keluarga ini sejak tahun 2015. Nah, berdasarkan penelitian saya, yang paling banyak saya lakukan untuk Jakarta, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan NTT di Lombok. Karena di Banjarmasin dan NTT ini perkawinan anak-anak masih sangat tinggi, angka perceraian juga sangat tinggi. Sementara di Jogja, alhamdulillah lebih rendah. Tetapi ini pertama. Nah, hasil dari penelitian saya menunjukkan bahwa dalam pandangan saya, rumah saya, ada paradigma yang keliru dalam memandang perkawinan. Dari beberapa FGD dan juga wawancara dengan anak-anak muda, juga ada masuk pemimpin-pemimpin agama, ulama-ulama daerah, kita tanya apa yang terjadi. Salah satu jawaban yang paling banyak muncul bahwa perkawinan itu dianggap hanya sebagai legitimasi untuk persetubuhan. Muncul kata-kata seperti ini di Kalimantan Selatan yang sedang memimpin pertambangan. Mereka bilang begini, loh Bu, kalau anak-anak usia 12 tahun, 15 tahun sudah bekerja, punya rumah, apalagi yang dibutuhkan selain seks? Dan itu menjadi kata-kata yang lumrah, termasuk untuk perkawinan anak-anak. Jadi jawabannya dia sudah terlanjur gimana daripada berzina dinikahkan saja. Jadi seolah-olah perkawinan itu hanya menjadi legitimasi. Ya, termasuk sisanya perkawinan anak-anak itu uangnya atau serta lingkaran setannya. Ya, ketika anak-anak laki-laki dan perempuan memasuki dunia perkawinan, mereka punya anak, ada problem. Mereka bisa menyelesaikannya. Kemudian bercerai. Atau kalau tidak bercerai, yang laki-laki yang masih usia 20 tahun, 21 tahun ini mengambil istri lagi, berpoligami. Kan boleh. Mereka kan boleh berpoligami. Tapi istri pertama hanya berpoligami. Berpoligami ini perempuan yang masih sangat muda lagi. Ada problem lagi. Poligami lagi. Problem lagi.
Jadi suatu orang itu bukan yang menyelesaikan, tetapi sangat berhubung. Ya. Nah, berdasarkan pandangan-pandangan itu, kami di pusat sebuah rumah di Sunan Kalijogo berdasarkan beberapa riset tadi ini menyimpulkan bahwa Al-Quran keliru di dalam memandang paradigma perkawinan. Kalau dalam Islam Ar-Rum ayat 21 yang sering diundang-undangkan itu ada yang lain. Kalau Pak Imam masih mohon izin Pak Imam boleh di surat Al-Rum ayat 21. Ya, ya bagus. Pak Imam pasti ingat ya. Mungkin adik-adik nanti sama rumah dia tidak memantau. Itu jadi pengingat kita. Jangan hanya yang kali itu isinya sangat luar biasa. Ya. Dan ini ayat ini anfalakolaku bin azbada bin alfisikum azbada kita semua ilaiya bacakan lagu itu mau dapat bahwa lanjut lagi Pak Imam. Inna hidayah la'ayat liqawmin yatafakkarun. Jadi harus kita pikirkan. Nah, di situ ada 3 kata kunci. Tujuan perkawinan kita semua supaya kamu tenang dan terang. Gajahlah beda ini mawaddah warahmah. Nah, ini beberapa ulama menafsirkan bahwa sakinah, ya ketenangan dan ketenteraman itu tidak bisa datang dengan sendirinya, tapi harus jalan-jalan. Mawaddah artinya apa? Menurut para ahli bahasa, mawaddah artinya cinta kasih yang sangat berhubungan atau memiliki nuansa biologis. Jadi gimana akan membuat kita berpasangan kalau kita tidak tertarik dengan pasangan, dengan suami istri. Jadi Tuhan sudah menciptakan sesuatu tubuh yang luar biasa yang kita berikan tertarik kepada lawan jenis kita untuk kemudian kita bisa melakukan perkawinan dan reproduksi. Jadi mau ada di situ harus juga diupayakan dengan kesehatan tubuh, dengan kebersihan, dengan makanan yang bergizi. Kemudian Ramadan menyatakan kasih sayang dengan sesuai dengan kebutuhan orang yang kita kasih sayang. Jadi dalam Al-Quran misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya. Allah mengharapkan rahmatnya Allah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita perlu bernafas, maka Allah sediakan buat udara free. Kita senang dengan makanan yang enak-enak misalnya. Allah ciptakan otak kita, tes kita untuk bisa menikmati. Sesuai dengan kebutuhan manusia, bukan kebutuhannya malaikat. Jadi Allah berikan sesuatu. Nah, rahmat dan keluarga ini juga sesuai dengan kebutuhan suami dan istri. Nah, sekarang ini di dunia yang sudah berubah, generasi yang sudah berubah, cara pandang dan cara mengelola keluarga itu berbeda. Kalau masa lalu zaman saya banyak di apa? Satu-satunya pandangan ideal keluarga itu dari suami istri, di mana suami hasil apa namanya kehidupan keluarga, penghasil utama, apa namanya kita mencari nafkah, ya, mencari nafkah satu-satu. Istri tidak perlu, istri di rumah saja. Tetapi seiring dengan perubahan zaman, apalagi berdasarkan data statistik, ya, persoalan ekonomi itu menjadi persoalan nomor 2 terbanyak penyebab perkawinan, penyebab perceraian. Kenapa? Harga-harga semakin tinggi, untuk ke dokter tinggi, kuliah tinggi, transportasi mahal, perumahan apalagi. Kadang-kadang penghasil utama itu dari apa saja atau itu saja, kadang-kadang tidak.
Jadi sekarang dunia mengalami perubahan dan alhamdulillah Aisyah bersama Muhammadiyah sudah merumuskan bahwa keluarga sakinah itu bisa dicapai oleh bermacam-macam keluarga. Baik itu keluarga yang mencari nafkahnya bapak saja, ataupun mencari nafkahnya ibu saja, ataupun mencari nafkahnya bapak dan ibu, atau bapak dan ibu karena satu sisi tidak bisa mencari nafkah, atau keluarga yang tidak punya bapak ibu lagi. Semuanya bisa mencapai keluarga sakinah. Jadi keluarga sakinah tidak hanya ditentukan bapak yang mencari nafkah, tetapi bisa bermacam-macam. Jadi kuncinya itu bukan siapa yang mencari nafkah, tetapi kuncinya itu bagaimana keluarga itu berembuk, bermusyawarah ya, untuk mencari yang terbaik. Jadi jangan khawatir, Nabi Muhammad itu dulu juga mendapatkan topangan atau istrinya Sayyidah Khadijah juga berpartisipasi di dalam pencarian nafkah. Sehingga Aisyah tadi berdasarkan dalil-dalil syar'i termasuk dalil-dalil historis itu berkesimpulan demikian. Yang kedua tadi perkawinan itu bukan hanya untuk legitimasi perselingkuhan, tapi perkawinan adalah untuk mencari ya, kesenangan, ketenangan, sekaligus menyalurkan hasrat badaniah, tapi juga rohaniah dan spiritual. Maka cara untuk menghindari perzinahan itu ya jangan berzina. Cara menghindarinya jangan berzina. Untuk tahu supaya jangan berzina, kita percaya apa yang dilarang oleh Allah pasti akan berdampak buruk. Yang benar. Maka pasti perzinahan yang dilarang oleh Allah berdampak buruk. Dampak buruk bisa dari sisi psikologis, menjadi malu, menjadi takut, menjadi stres. Ya. Nanti mungkin hamil, nggak bisa sekolah, untuk sekolah nggak bisa lanjut, nggak bisa dapat pekerjaan dan seterusnya. Jadi tanya-tanya itu panjang. Maka harus perkawinan bukan hanya untuk legitimasi persetujuan, tapi perkawinan minta wali perjanjian yang pokok. Karena di sana melalui perkawinan itu umat Islam akan membentuk generasi baru yang Qurani, yang mengikuti ajaran-ajaran agama Islam. Yang kedua, dari penelitian kami, ini kami lakukan dengan sampel dosen-dosen dan teknik di Universitas Gadjah Mada, UIN Sunan Kalijogo dan Universitas Kristen Tawakalna. Kita lakukan survei terhadap sekitar 200 responden tentang relasi keterkaitan antara peran-peran dalam rumah tangga yang fix dan yang fleksibel untuk pencapaian kebahagiaan. Dari survei ini terkonfirmasi bahwa keluarga di mana suami dan istri dan anak-anak itu mau bekerja sama, ya, dan memiliki peran yang lebih fleksibel, itu akan berdampak kebahagiaan dalam rumah tangga. Sementara dalam keluarga yang menerapkan peraturan yang fix, yang rigid, tidak bisa berubah, misal bapak harus mencari nafkah, ibu ngurus di rumah saja, pokoknya nggak boleh yang lain, itu saja. Itu akan lebih rentan, karena suatu saat dalam penelitian kami, ketika suami-suami ini misalnya jatuh sakit, suami kena PHK. Apalagi kemarin ketika COVID itu banyak yang kena PHK, suami kehilangan kerja. Itu kalau tidak segera beratasi dengan istri bekerja, itu yang terjadi rumah tangga menjadi tingkatannya menurun. Dan kalau suami tidak rela istri itu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, suami akan marah,
akan cemburu, akan merasa tidak berdaya, merasa kelelahannya terancam, lupa, tidak bisa. Satu sisi dia harus memiliki, tapi di sisi lain dia tidak bisa. Akibatnya dia marah dengan dirinya sendiri. Yang seringkali marah terhadap dirinya sendiri itu disampaikan, disalurkan kepada istri. Nah, ini yang terjadi. Tetapi kalau dalam keluarga memiliki saling pengertian dan fleksibel, ya sudah jalan itu dulu, misalkan tidak apa-apa. Itu suami tidak ada masalah tersebut dan bisa berjalan lancar misalnya. Nah ini penelitian kami menunjukkan antara lain bagaimana kita menjaga ketahanan keluarga sakina di tengah perubahan generasi. Jadi anak-anak utamanya mohon maaf jamaah yang berdepan, yang laki-laki ini mungkin masih merasa saya harus menjadi pencari utama. Boleh bagus. Tetapi ingatlah bahwa Nabi Muhammad juga mengizinkan istrinya ya, bekerja juga menjadi salah satu sumber. Dan kalau ini kedua-duanya ya, bisa melakukan kemudian ya, bermusyawarah, insya Allah akan lebih tahan. Apalagi nanti pekerjaan rumah tangga. Ya. Rumah tangga demikian juga. Pada saat istri sangat sibuk, istri sakit, misalnya suami belum membantu, itu akan sangat membantu. Nah, jadi sekali lagi mungkin sudah garis bawah untuk menghadapi tantangan ini, keluarga sakinah bisa dicapai oleh keluarga dengan bermacam-macam situasi. Paradigma tentang tantangan harus diubah, tidak hanya sekedar melegalisasi persetubuhan, tetapi untuk menjalankan perintah Allah, mencapai sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga adalah adanya fleksibel orang di dalam rumah tangga. Saat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.